Tragis betul nasib yang dialami Karina dan Daroin. Dua balita yang seharusnya dimanja dan bermandikan kasih sayang ini justru tewas di tangan ibu kandungnya sendiri. Pelaku yang kesal karena kedua anaknya tidak mau makan, tega menghabisi nyawa keduanya dengan sebilah golok. Kakek dan nenek korban terkejut saat tiba di rumah mendapati kedua cucunya tewas bersimbah darah. Menurut para tetangga, pelaku dikenal mengalami gangguan kejiwaan sejak 7 tahun silam. Kondisi kejiwaan pelaku semakin buruk usai perceraiannya pada bulan Januari 2012. Masih dari Jawa Timur, seorang ibu tega membunuh anak kandungnya sendiri yang masih balita. Naila Ramadhani, gadis berumur 4 tahun ini, ditemukan warga dalam keadaan tewas secara mengenaskan di kamarnya. Tetangga korban berkisah, korban sempat menangis dan digendong ibunya sebelum akhirnya tertidur dan dibawa ke kamar oleh sang ibu. Beberapa saat kemudian, diketahui korban ditemukan tewas dengan luka sabetan benda tajam di leher. Sang ibu tega menghabisi nyawa anak kandungnya ketika sang suami sedang pergi bekerja. Pelaku memiliki riwayat penyakit kejiwaan sejak masih gadis. Sesekali pelaku kambuh dan terlihat depresi. Nasib naas juga dialami oleh Aisyah Febriana. Bayi yang baru berusia 7 bulan ini hampir kehilangan tangannya akibat ulah sang ibu kandung. Pergelangan tangan kirinya nyaris putus setelah digunting ibu kandungnya sendiri. Beruntung nenek korban datang dan melihat cucunya bersimbah darah di dekapan sang ibu yang sedang memegang gunting berlumuran darah. Sang nenek langsung merebut cucunya dan melarikannya ke rumah sakit. Meski dilaporkan menderita gangguan kejiwaan, polisi tetap melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Peristiwa berikut juga tidak kalah tragis. Baru 2 bulan lahir ke dunia, Kaila Astuti ditemukan tewas di sekitar aliran Sungai Cilemer, Pandeglang, Banten. Bayi yang sempat dilaporkan hilang diculik ini ternyata dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri, lalu dibuang. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan, pelaku dengan sengaja membuang korban setelah sebelumnya sempat memukul sang buah hati. Pelaku tega menghilangkan nyawa buah hatinya karena merasa kerepotan lantaran sang bayi sering menangis di malam hari untuk meminta susu. Apalagi sang suami bekerja di Jakarta dan jarang pulang. Pelaku merekayasa cerita penculikan untuk menghindari kecurigaan tetangga. Di akhir tahun 2012, pembunuhan tragis terhadap bayi juga terjadi di Manado. 2 bayi kembar yang masih berusia 6 bulan, Rado dan Ralfa, ditemukan tewas terendam di dalam ember yang biasa digunakan untuk mencuci pakaian. Dari bayi kembar 3 ini, hanya 1 bayi yang berhasil diselamatkan. Pemeriksaan petugas berhasil mengungkap bahwa sang ibulah yang telah membunuh 2 dari 3 bayinya dan menaruhnya ke dalam ember. Pelaku tega membekap kedua bayinya hingga tewas karena merasa kerepotan mengurus bayi kembar 3. Apalagi hubungannya dengan ayah bayi ini tidak direstui keluarga. Usai menghabisi nyawa bayi-bayinya, pelaku merekayasa cerita dan berpura-pura sedang keluar rumah saat peristiwa ini terjadi. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman 10 tahun penjara. Masalah kenal dan tidak kenal ini ada banyak versi ya. Kenal dalam arti karena hubungan persaudaraan, karena hubungan pertemanan, karena hubungan sosial yang lainnya, atau kenal karena memang dia telah menelusuri dulu atau sudah mencoba mengenali sasarannya gitu. Ancaman kejahatan terhadap balita memang tidak pernah lepas dari himpitan ekonomi dan psikologis. Ibu kandung seolah tidak lagi merasa iba saat buah hatinya tersakiti.
Menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bagi warga negaranya untuk membangun sebuah keluarga, karena keluarga adalah pondasi negara.